Hai, bersama Dao Donghua di sini membawakan alur cerita Immortality, semoga kalian semua suka. Fang Han semula mengira bahwa kali ini ia akan menemukan beberapa harta karun. Namun tak disangkanya, ia justru hampir kehilangan nyawanya di tangan seorang bayi. Lebih mengejutkan lagi, bayi itu ternyata adalah artefak legendaris pena manusia. Saat ia berhasil keluar dari dalam tanah dengan susah payah, jantungnya masih bergetar hebat. Kali ini benar-benar berbahaya, nyaris saja ia tewas. Namun di balik bahaya itu, terdapat pula berkah tersembunyi. Di bawah tekanan pena manusia, kultivasinya justru mengalami terobosan. Meski belum mampu memadatkan Jindan, jika ia bertarung habis-habisan dan mengorbankan esensi kehidupannya, simbol kekuatannya dapat berubah menjadi dan semu, membuat kekuatannya meningkat drastis, sebuah metode mematikan untuk membunuh lawan. Tentu saja, harga yang harus dibayar adalah darah. Pertarungan sengit melawan pena manusia telah menguras banyak darahnya. Kini tubuh Fang Han terasa lemah. Dalam kondisi seperti ini, ia bahkan tidak berani menggunakan kekuatan Kaisar Emas untuk berpindah secara instan. Jelas, tubuhnya masih perlu ditempa lebih jauh. Ia pun duduk bersila di atas bukit tanah kuning di Gunung Tandus itu, menenangkan napasnya. Namun metode penyembuhan biasa terasa tidak efektif. Maka ia kembali mengaktifkan teknik Feng Shen. Benar saja, teknik ini memang luar biasa dalam menempa tubuh dan memulihkan luka. Begitu dijalankan, energi dari 6 unsur ilahi mengalir dari kehampaan, diserap ke dalam 6 trigram, lalu berubah menjadi arus hangat yang mengalir di seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Fang Han juga menjalankan metode penyembuhan 5 kaisar. Dua kekuatan agung bekerja bersamaan, dalam sekejap, seluruh tubuhnya terasa hangat, seolah berendam dalam mata air panas, setiap pori-porinya dipenuhi hembusan musim semi. Saat itu adalah awal musim semi bulan ketiga. Udara di sekeliling pun syarat dengan aura kehidupan. Rumput dan tumbuhan dipenuhi vitalitas. Ketika Fang Han mengedarkan King Di Mu Huang Gong dalam radius ribuan li, seluruh vegetasi dan aura alam berkumpul, berputar mengelilinginya. Udara berubah menjadi kabut hijau pekat. Bukit Tandus yang semula tak ditumbuhi apapun perlahan mulai dipenuhi rerumputan lebat. Bunga-bunga yang sebelumnya diserap dari kekuatan kaisar kayu berakar di sana, sementara bunga liar yang tak dikenal bermekaran di mana-mana. Dalam waktu 3 hari 3 malam, Fang Han akhirnya membuka mata. Seluruh lukanya telah pulih. Ia berdiri dengan tegas. Dalam benaknya, 4 goresan dari pena manusia terus terngiang. Setiap sapuan pena itu mengandung misteri langit dan bumi, kedalamannya bahkan melampaui berbagai kekuatan gaib. Setiap kali ia mengingatnya, ia memperoleh pemahaman baru, entah itu seni bela diri, teknik kultivasi, metode menyerap energi langit dan bumi, cara mengedarkan kekuatan, bahkan hingga proses kehancuran kristal ruang. Semua itu perlahan meningkatkan tingkat kultivasinya. Meski hampir mati, pengalaman bertarung melawan pena manusia sungguh tak ternilai. Menarik, jika pena manusia saja sekuat ini, maka cermin kaisar milik Feng Baiyu pasti lebih luar biasa lagi. Bagaimana dia mendapatkannya dahulu? Fang Han mengernyit. Konon, 3000 tahun lalu, Feng Baiyu telah mencapai tubuh abadi, namun tetap sulit menaklukkan cermin kaisar. Anehnya, saat ia bertarung, cermin itu hampir tak pernah terlihat digunakan. Ia menatap sekeliling. Yang terlihat hanyalah lautan bunga. Bukit Tandus kini telah berubah menjadi negeri penuh kehidupan. Sepertinya aku tidak bisa sembarangan menggunakan kekuatan kaisar kayu lagi, jika tidak, tempat manapun akan berubah menjadi hutan liar. Dengan desahan ringan, ia kembali terbang, menembus awan seperti kilat, lalu menghilang dalam sekejap. Namun jauh di bawah tanah, di kedalaman puluhan ribu kaki, terjadi perubahan misterius. Di sana, lautan magma bergolak. Api neraka, badai ruang waktu, dan ledakan magnetik saling bertabrakan. Lingkungan yang kacau itu bahkan mustahil ditinggali makhluk hidup biasa. Namun di tengah lautan api itu, tampak susunan formasi naga api raksasa. Di pusat formasi tersebut, seorang manusia dirantai. Rambutnya terurai panjang, putih keperakan, menjuntai hingga ribuan kaki, seperti air terjun. Ia diam, seolah tak hidup. Tiba-tiba, seberkas energi hijau masuk ke dalam wilayah itu. Mata pria itu terbuka, rambut panjangnya bergerak,
membentuk formasi besar dan menyerap energi tersebut. Ini aura pohon dunia. Ini benar-benar aura pohon dunia. Suaranya mengguncang lautan api. Kenapa hanya sedikit? Namun seketika, sebuah pena kristal muncul di dinding api neraka, menggambar ratusan simbol misterius, menekan ke bawah. Api mengamuk, naga-naga api menguat. Pria itu kembali terperangkap. Pena manusia, tunggulah aku. Lalu semuanya kembali sunyi. Di langit, Fang Han terus terbang. Bayi Nebula dalam gelangnya terbangun. Apa yang terjadi tadi? Aku merasakan getaran hebat. Fang Han tersenyum tipis. Kultivasi masa depanmu membuatmu mudah tertidur. Tapi dalam tidur itu, kau justru memahami Dao. Bayi Nebula kini berada di puncak alam kekuatan gaib. Tinggal selangkah lagi, ia bisa menembus dan memadatkan Jindan. Jika itu terjadi, Fang Han pun akan ikut memperoleh manfaat besar. Namun saat ini, ia masih menahan diri. Ia tidak ingin menyia-nyiakan inti kekuatan Zhao Xuanyi yang telah ditempa selama ratusan tahun. Tiba-tiba, suara lembut terdengar dari dalam peta Huang Quan. Itu adalah wanita iblis rubah. Fang Han, aku tahu di mana Nirvana dan berada. Jika kau melepaskanku, aku akan memberitahumu. Fang Han terdiam sejenak, lalu tersenyum dingin. Kau pikir aku mudah ditipu? Tatapannya tajam. Nirvana dan yang bisa dipastikan kudapatkan, hanya mungkin berada di rumah lelang kekaisaran besar. Kau mencoba mempermainkanku. Wanita itu tertegun. Kau bahkan bisa menebak itu. Fang Han tersenyum tipis, dingin seperti es. Kelicikan seperti ini, masih terlalu dangkal di hadapanku. Si iblis rubah kecil murni itu selalu menganggap dirinya licik dan penuh perhitungan. Namun ketika berhadapan dengan sosok seperti Fang Han, ia benar-benar tak berdaya, seolah seluruh pikirannya dibaca, dibedah, lalu dilucuti tanpa sisa. Dalam pertarungan kekuatan, ia memang bukan tandingan. Itu sudah jelas. Namun yang lebih membuatnya geram adalah, bahkan tipu daya yang selama ini ia banggakan pun tak berarti apa-apa di hadapan Fang Han. Ia menggertakkan gigi, matanya berputar cepat, pikirannya berusaha keras mencari celah untuk meloloskan diri. Gunung iblis ini ternyata menyembunyikan harta sehebat itu, aku bahkan tidak tahu apa sebenarnya pena itu. Jika aku melaporkannya pada klan rubah dan para penguasa iblis, mungkin mereka bisa merebutnya. Saat itu, jasaku pasti besar, bahkan mungkin aku bisa diangkat menjadi Santa Klan. Namun pikirannya segera beralih. Tidak, pertama-tama aku harus menipu Fang Han ini dan keluar dari sini. Tak perlu berpikir terlalu jauh, suara Fang Han terdengar tenang, namun mengandung tekanan tak kasat mata. Jika kau bisa menipuku, kau sudah lama bisa menipu seluruh dunia. Nada suaranya datar, namun membuat hati si iblis rubah bergetar. Jika kau mengikuti aku dengan jujur, aku tidak akan memperlakukanmu buruk. Justru karena pengingatmu, sepertinya aku memang harus pergi ke kekaisaran besar terlebih dahulu, membeli Nirvana dan... Kata-katanya seolah menusuk langsung ke inti pikiran si iblis rubah. Kini, Fang Han telah menjadi tokoh berpengaruh di Sekte Yuhua. Menghadapi iblis rubah kecil yang baru memasuki ranah kekuatan gaib seperti ini, jelas bukan perkara sulit baginya. Namun demikian, ia tetap tidak lengah. Membunuh memang mudah, sekali tebas, semua selesai. Tetapi Fang Han bukan pembantai tanpa alasan. Mereka yang ia bunuh adalah musuh besar, ancaman nyata, atau lawan dalam duel adil. Untuk iblis kecil seperti ini, belum layak. Nirvana dan adalah pil yang jauh lebih berharga daripada 9 transformasi Jin dan Yin Yang Wanshu dan bahkan relik tulang petir. Nilainya mungkin melampaui kapal Dewa Davan. Benda seperti itu tidak akan mudah dilelang. Apa kau punya cukup harta? Ujar Fang Han tiba-tiba. Ia memang sadar untuk memasuki pusat perdagangan seperti itu, diperlukan kekayaan besar. Namun Fang Han hanya tersenyum tipis. Tidak masalah. Dalam gelang bintang milik bayi Nebula masih ada jutaan Yuan Ying dan... Selain itu, aku bisa menyempurnakan lebih banyak dengan energi dari pohon dunia. Ia melambaikan tangan. 3 kartu kristal muncul di udara. Merah, hijau, dan biru, masing-masing memancarkan cahaya misterius. Di atasnya terukir nama 3 kamar dagang terbesar di dunia. Tiandaoge, Aliansi 6 Jalan, Jiuding Xuan. Setiap kartu bernilai 100 juta pil. Totalnya 300 juta. Itulah hasil terbesar dari membunuh 6 dewa Protos, bukan senjata atau pil mereka,
melainkan kekayaan tersembunyi ini. Mata Fang Han berkilat. Sepertinya, memburu kelompok kecil Protoss juga cukup menguntungkan. Ia tertawa ringan. Dengan satu hentakan, tubuhnya melesat ke udara. Namun di tengah penerbangan, ia mengubah penampilannya menggunakan Hai Chang Qigong. Kini wajah dan auranya benar-benar berbeda. Ia tahu, jika tampil dengan identitas asli, saat memasuki Kekaisaran Xuan, ia pasti akan menjadi sasaran. Ia juga memutuskan untuk tidak kembali ke gerbang bintang terlebih dahulu. Ia ingin membantu bayi Nebula mencapai ranah Jindan, memadatkan Jindan miliknya sendiri, memperkuat kekuatan hingga puncak. Barulah ia akan kembali dengan posisi yang tak tergoyahkan. Jika saat itu ia berhasil memurnikan 9 hantu besar, bahkan Hua Tiandu pun bisa ia hadapi secara langsung. Beberapa hari kemudian, setelah melintasi negeri, sungai, gunung, dan hutan tanpa batas, akhirnya ia melihat pusat dari segalanya. Kota Xuan Huang, kota terbesar di dunia. Benteng raksasa menjulang tinggi, tembok kuning naga membentang ribuan mil. Para kultivator dari segala penjuru datang dan pergi, mengendarai pedang, menunggang cahaya, atau terbang dengan kekuatan gaib. Dari kejauhan, tempat itu tampak seperti dunia para dewa. Bukan lagi sekadar kekaisaran manusia. Jika terus berkembang, Kekaisaran Xuan benar-benar bisa menjadi surga di dunia fana, gumam Fang Han. Ia pun memasuki kota itu. Segalanya megah. Jalan-jalan berlapis emas, istana menjulang seperti negeri para dewa, setiap bangunan lebih besar dari istana kerajaan manapun di dunia fana. Bahkan Fang Han sedikit terkesima. Namun ia segera menenangkan diri dan menggunakan teknik 5 kaisar untuk merasakan aliran energi. Tak lama, ia menemukan arah. Dengan kilatan cahaya, ia menghentikan seorang kultivator yang sedang terbang. "Ada apa, senior?" tanya pria itu dengan hati-hati. "Di mana Nirvana dan akan dilelang?" tanya Fang Han singkat. "Oh, itu," pria itu menghela napas lega. "Di Jiuding Xuan, 3 hari lagi akan diadakan pelelangan besar. Lokasinya di timur kota, sekitar 1.500 mil dari sini." Fang Han mengangguk. "Terima kasih." Dalam sekejap, ia menghilang. Di timur kota Xuan Huang, 9 bangunan logam raksasa berdiri seperti istana surgawi. Energi logam Gengjin membubung ke langit. Para kultivator keluar masuk tanpa henti. Fang Han menyapu pandangannya, dan terkejut. Ia melihat beberapa raksasa Jindan, bahkan aura yang lebih kuat dari itu. Jiuding Xuan memang pantas menjadi salah satu kamar dagang terbesar dunia. Ia melangkah masuk, namun tidak ada yang menyambutnya. Dengan kekuatan, langit dan manusia, ia hanya dianggap pelanggan biasa. Berbeda dengan masa lalu di Taipei City, di mana ia diperlakukan sebagai tamu kehormatan. Kini, ia hanyalah satu di antara ribuan. Ia tersenyum pahit. Perbedaan antara kota kecil dan pusat dunia memang terlalu jauh. Namun saat ia memasuki aula utama, ia tertegun. Ruang di dalamnya luas tak terhingga, seolah dunia lain. Rak-rak penuh pil dan artefak melayang di udara. Ribuan kultivator berlalu lalang. Tiba-tiba, tatapannya membeku. Di kejauhan, sekelompok aura kuat berkumpul. Dan di tengah mereka, ia melihat sosok-sosok yang dikenalnya. Wang Tianyi, Zhu Yangyi, lebih dari 10 ahli Jindan. Dan mereka semua mengelilingi satu orang. Seorang pria berjubah hijau. Aura yang memancar darinya adalah tingkat langit dan manusia tingkat tinggi. Fang Han sama sekali tidak menyangka bahwa ia akan bertemu Hua Tiandu di tempat ini. Terlebih lagi, pria itu dikelilingi oleh para raksasa Jindan, seolah bintang-bintang mengitari bulan. Dengan kekuatan Fang Han saat ini, meskipun telah meningkat pesat, jelas bukan saat yang tepat untuk berhadapan langsung dengannya. Ini adalah kota terbesar di dunia. Segala artefak langka, bahkan kitab kuno, bisa dibeli di sini. Selama memiliki cukup pil, bertemu Hua Tiandu bukanlah hal aneh. Terlebih lagi, Nirvana dan adalah kunci untuk menembus ranah. Jika ia meminumnya, peluangnya menembus rahasia umur panjang akan sangat besar, dan ia akan benar-benar menjadi raksasa sejati. Suara samar terdengar dalam benaknya. Fang Han mendengus dingin. "Aku tentu tahu, namun teknikku sangat halus. Jika aku bertemu dengannya sekarang, bisa saja penyamaranku terbongkar dan menimbulkan masalah besar. Tunggu saja sampai aku memadatkan Jindan. Saat itu, aku sendiri yang akan menanganinya."
Ia segera menahan seluruh auranya, berbalik dan menghilang di antara keramaian. Aula Jiuding Xuan ini luas tak terhingga, seperti dunia lain. Ribuan kultivator berlalu lalang, tempat terbaik untuk menyembunyikan diri. Bahkan jika Fang Han sendiri tidak memperhatikan dengan saksama, akan sulit menemukan seseorang di tengah lautan manusia ini. Sementara itu, Hua Tiandu dan para ahli Jindan telah dibawa ke bagian terdalam aula oleh pelayan Jiuding Xuan, untuk melihat harta yang lebih berharga. Mereka adalah tamu kehormatan sejati. Perlakuan mereka jelas berbeda. Fang Han, kau takut terlihat oleh Hua Tiandu. Suara dalam peta Huang Kuan terdengar lagi. Tenang saja, peta ini bisa menyamarkan aura. Jika kau menutup dirimu dengan teknik ilusi iblis, bahkan dia tidak akan bisa melihat jati dirimu. Namun, lanjutnya, di kota ini juga ada ahli rahasia umur panjang. Itu belum tentu bisa kau tipu. Jika aku bisa menyerap lebih banyak energi murni yang air suci 9 matahari, kau bisa membuka jembatan Naihe dalam peta Huang Kuan. Saat itu, bukan hanya kekuatanmu meningkat, kemampuan penyamaranmu juga akan mencapai tingkat luar biasa. Bahkan ahli umur panjang pun tak akan mampu menembusnya. Fang Han sedikit terkejut. Jembatan Naihe, berapa banyak formasi yang ada dalam peta Huang Kuan? Tak terhitung, jawab suara itu bangga. Namun inti utamanya ada 3, gerbang Asura, jembatan Naihe, dan reinkarnasi. Jika ketiganya terbuka, aku akan kembali ke puncak kekuatanku, membantai dewa dan iblis tanpa tanding. Nada suaranya dipenuhi kepercayaan diri. Bahkan pena manusia dan cermin kaisar, bukan apa-apa di hadapanku pada masa jayaku. Fang Han tersenyum tipis. Kalau begitu, sepertinya aku harus membeli lebih banyak artefak atribut yang untuk memperkuatmu. Saat ia berjalan, tiba-tiba sebuah suara terdengar di sampingnya. Tuan, apakah Anda ingin melihat pedang terbang ini? Ia mendongak. Seorang pelayan berjubah putih sedang memperkenalkan satu set pedang. 36 pedang, membentuk formasi ular perak. Jika diaktifkan, dapat menyerap energi bulan dan secara otomatis menyerang musuh. Fang Han melirik sekilas. Di sekelilingnya, ribuan pedang tersusun rapi. Beberapa dijual satuan, namun sebagian besar berupa set formasi pedang. Ia bahkan melihat satu set pedang berjumlah 3.600 bilah, semuanya artefak kelas tinggi, lengkap dengan diagram formasi. Jika diaktifkan, kekuatannya bisa menyaingi formasi pedangnya sendiri. Luar biasa, gumam Fang Han dalam hati. Benar-benar kamar dagang terbesar dunia. Bahkan formasi pedang sebesar ini pun dijual bebas. Namun ia tidak tertarik pada formasi ular perak. Artefak tingkat tinggi biasa, sudah tidak lagi menarik perhatiannya. Namun dalam hatinya muncul pemikiran lain. Jika semua pedang ini dibeli dan dibagikan ke murid, sekte, kekuatan sekte akan meningkat berkali-kali lipat. Namun ia menggeleng. Jumlah pil yang dibutuhkan, pasti tak terbayangkan. Tiba-tiba, aku beli set 3.600 pedang pasir hitam ini. 80 juta pil. Suara berwibawa terdengar. Fang Han menoleh. Seorang pria berjubah kekaisaran, mengenakan mahkota giok, berjalan masuk bersama para pengikutnya. Auranya kuat, jelas seorang ahli tingkat langit dan manusia. Seorang pangeran, gumam Fang Han dalam hati. Di Kekaisaran Xuan, keluarga kerajaan jauh lebih berkuasa dibanding kerajaan fana biasa. Di tempat lain, seorang kultivator bisa mengabaikan raja. Namun di sini, bahkan ahli pun harus tunduk pada kekuasaan kekaisaran. Pangeran, pedang ini memang sudah kami siapkan untuk Anda, kata pelayan itu dengan hormat. Pangeran itu tersenyum. 6 bulan lagi adalah perayaan 4.000 tahun Linglong Xianzun. Aku perlu menyiapkan hadiah. Pedang ini cukup untuk menyenangkan para murid wanita di sana. Fang Han sedikit terkejut. 4.000 tahun umur Linglong Xianzun, dan hanya 6 bulan lagi. Informasi ini sangat penting, namun ia juga merasa heran. Kekaisaran Xuan berada di bawah pengaruh Tai. Mengapa pangeran ini justru ingin menyenangkan Linglong Blessland, yang merupakan lawan Tai? Saat ia hendak pergi, Saudara Tao, apakah Anda juga datang untuk membeli pedang? Pangeran itu tiba-tiba berbicara. Fang Han mengangguk. Benar, namun belum menemukan yang cocok. Pangeran tersenyum tipis. Pedang terbaik hanya akan muncul di pelelangan 3 hari lagi. Jika Anda bukan tamu kehormatan, sulit mendapatkan tempat yang bagus. Ia menatap Fang Han. Mengapa tidak ikut denganku? Anggap saja sebagai teman.
Bagaimana? Nada suaranya santai, namun jelas mengandung maksud. Pangeran ini sedang merekrut orang berbakat. Fang Han menyipitkan mata. Dengan kultivasinya yang disamarkan saat ini, tidak terlalu mencolok, namun juga tidak bisa diremehkan, ia memang berada pada posisi yang menarik. Tidak cukup kuat untuk ditakuti, namun cukup kuat untuk diperebutkan. Aku tentu dengan senang hati menerima undangan yang mulia pangeran, namun aku adalah seorang kultivator jalur iblis, ujar Fang Han, memperlihatkan sedikit aura gelap. Kekaisaran besar ini berada di bawah yurisdiksi Tai. Jika aku bertemu ahli penumpas iblis, aku khawatir tidak mampu menanggung akibatnya. Pangeran itu tertawa ringan. Hahaha, saudara Tao terlalu khawatir. Dunia abadi dan iblis pada dasarnya satu kesatuan. Selama tidak melanggar hukum kekaisaran, tidak membunuh sembarangan atau membuat kekacauan, bahkan kultivator jalur iblis pun bebas berdagang dan menetap di sini. Banyak penguasa iblis juga sering datang ke pasar kekaisaran besar. Fang Han mengangguk, seolah baru memahami. Namun dalam hatinya, pikirannya berputar cepat. Pertama, membeli nirvana dan pasti akan menarik perhatian Hua Tiandu, ia harus memiliki identitas samaran. Kedua, kekaisaran Xuan terkait erat dengan Tai, mendekati lingkaran atas akan menguntungkannya. Ketiga, pangeran ini sangat kaya, mungkin ada peluang mendapatkan harta lain. Kesimpulannya, tidak ada ruginya menjalin hubungan ini. Kalau begitu, saudara Tao ikutlah ke istanaku, kata sang pangeran dengan ramah. Harta di Jiuding Xuan hanyalah permukaan. Yang terbaik akan muncul saat pelelangan 3 hari lagi. Namun di istanaku, ada beberapa koleksi pribadi yang mungkin menarik bagimu. Fang Han tersenyum samar. Ia tahu, tidak ada pemberian tanpa maksud. Namun ia tetap mengikuti. Begitu keluar dari Jiuding Xuan, sang pangeran menaiki awan putih dan terbang. Namun ketika ia menoleh, Fang Han telah menghilang. Yang mulia, silakan lanjutkan. Aku berada di belakang Anda, hanya menyembunyikan wujudku, suara Fang Han terdengar samar. Pangeran itu terkejut, teknik penyembunyian seperti ini, luar biasa. Fang Han pun sedikit menunjukkan auranya. Aku telah mencapai puncak langit dan manusia. Dan semut telah terbentuk, hanya setengah langkah lagi menuju Jindan. Aku datang ke kota Xuan Huang khusus untuk nirvana dan, jika yang mulia dapat membantuku, aku pasti akan membalasnya. Seketika, sikap sang pangeran berubah drastis. Seorang yang hampir menembus Jindan, bukan lagi sekadar orang berbakat. Itu adalah calon raksasa kecil. Jadi begitu, saudara Tao hampir memadatkan Jindan. Sungguh luar biasa, ucapnya dengan hormat. Namun ia tidak tahu, Fang Han memiliki 55 jenis kekuatan gaib dalam simbol hidupnya. Jika ia tahu, mungkin ia akan gemetar ketakutan. Nirvana dan adalah obat suci. Banyak kekuatan besar mengincarnya, bahkan kakak tertuaku, putra mahkota, juga menginginkannya. Kekayaan yang terlibat sangat besar. Jika saudara Tao benar-benar ingin mendapatkannya, kita harus merencanakan dengan matang. Masalah kekayaan bukan soal, jawab Fang Han dingin. Namun aku memiliki musuh di sini. Aku tidak ingin identitasku terbongkar saat pelelangan. Kalau begitu, kata sang pangeran, kau bisa menawar atas namaku. Tak lama kemudian, sebuah istana raksasa muncul di hadapan mereka. Di gerbangnya tertulis, Istana Yang He. Ribuan penjaga berjajar rapi, semuanya ahli tingkat tinggi ranah tubuh fana, dengan persepsi tajam terhadap setiap perubahan. Begitu pangeran turun, semua penjaga berlutut serentak. Getaran itu mengguncang tanah. Fang Han muncul diam-diam, menatap istana itu. Tidak buruk, hampir setara dengan sekteku, gumamnya. Pangeran terkejut. Saudara Tao berasal dari sekte besar. Fang Han tersenyum misterius. Setelah aku memadatkan Jindan, aku akan memberitahumu. Mungkin saat itu aku juga bisa membantu rencanamu. Bukankah yang mulia ingin menjalin hubungan dengan tanah suci Linglong? Kebetulan, aku memiliki sedikit hubungan dengan Peri Piao Miao di sana. Benarkah? Sang pangeran tampak sangat gembira. Ia segera mengundang Fang Han masuk. Di istana ini ada banyak kultivator, beberapa di antaranya ahli kuat. Hari ini kami akan mengadakan jamuan. Apakah saudara Tao ingin ikut? Fang Han menggeleng. Aku tidak terbiasa dengan keramaian. Aku akan berkultivasi dalam pengasingan beberapa hari ini, bersiap menembus Jindan.
Ia tersenyum tipis. Namun jika Yang Mulia menghadapi masalah, aku bisa membantu. Selama bukan ahli rahasia umur panjang, aku bisa membunuhnya untukmu. Kata-kata itu langsung membuat semua orang terdiam. Pangeran bahkan membeku. Para pengikutnya hampir tertawa. Orang ini gila, gumam mereka. Berani mengatakan bisa membunuh siapapun di bawah rahasia umur panjang. Pada saat itu, lebih dari 30 kultivator muncul dari aula depan. Semuanya ahli ranah kekuatan gaib. Bahkan ada beberapa di tahap inti sejati, beberapa di tahap yin yang, 3 di tahap langit dan manusia, dan 1 di puncak, hampir jindan. Pangeran segera memperkenalkan, namun salah satu dari mereka mencibir. Yang Mulia, orang ini terlalu sombong. Jika ia menimbulkan masalah, rencana besar Anda bisa terganggu. Fang Han memicingkan mata, lalu ia tertawa dingin. Sekelompok sampah berani berbicara di hadapanku. Bom! Ia mengangkat tangannya. Tangan iblis raksasa muncul di udara, menutupi langit seperti gunung, menyelimuti seluruh aula. Energi iblis mengamuk. Dalam sekejap, lebih dari 10 kultivator tingkat rendah langsung roboh, senjata mereka hancur. Para ahli yin yang muntah darah. 3 ahli langit dan manusia langsung pucat, mengeluarkan senjata terkuat mereka. Namun, serangga kunang-kunang berani bersaing dengan bulan. Fang Han menekan tangannya, keras. Semua senjata hancur. Simbol hidup Xiao Yue terpukul mundur. Seluruh 30 lebih kultivator jatuh seperti anjing mati. Tak berdaya, sunyi, mematikan. Fang Han menarik tangannya perlahan. Yang Mulia, orang-orang ini tidak berguna. Usir saja mereka. Ia menatap pangeran. Nanti akan kuperkenalkan orang-orang yang benar-benar layak. Aku jamin, kau bisa naik tahta. Saat itu, wajah sang pangeran berubah pucat kehijauan. Dalam hatinya hanya ada satu pikiran. Orang ini, monster.